Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a huda. Amma ba'du, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Kali ini kita akan membincang sebuah peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah umat Islam, yakni peristiwa tahkim. Jadi ada peristiwa besar dalam sejarah Islam itu yang kita sebut dengan tahkim. Dalam beberapa literatur, tahkim itu juga disebut sebagai fitnatul kubra, fitnah besar dalam agama kita. Karena dari peristiwa tahkim inilah kemudian muncul beberapa aliran-aliran atau firqah. Dalam tahkim inilah kita mau tidak mau akan menyebut bahwa peristiwa tahkim adalah titik tolak dari konfigurasi begitu besar dan banyaknya firqah-firqah dalam Islam. Yang kemudian hari juga melahirkan peperangan di internal umat Islam, pertumpahan darah di umat Islam, dan beberapa peristiwa lain menjadi ikutan. Maka kemudian dalam peristiwa ini kita akan lihat dia sebagai ijtihad agama ataukah konflik politik semata. Nah, sejarah tahkim. Tahkim seperti yang saya sampaikan kemarin, kita setelah dari Sayyidina Utsman wafat, beliau kemudian diganti oleh Sayyidina Ali. Pada waktu Sayyidina Ali dibaiat, sebenarnya beberapa keluarga beliau tidak sepakat karena pada saat itu memang konflik politik sedang sangat tinggi-tingginya. Situasi sudah sangat tidak menentu, tapi beberapa sahabat sepakat untuk mengangkat Ali karena memang bagi mereka tidak ada orang yang sekali beralih yang bisa diangkat menjadi khalifah. Nah, seperti diantaranya adalah Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair itu juga dalam kitab Tarikhul Khulafa, Imam Jalaluddin Suyuti menyebutkan bahwa beliau berdua juga membaiat Ali. Walaupun kemudian beliau pergi ke Madinah dan kemudian di sana beliau menjemput Siti Aisyah dan kemudian ada peristiwa yang kita kenal dengan perang Jamal. Tapi dalam catatan sejarah apapun itu, Tolha dan Zubair pernah membaiat Sayyidina Ali. Di antara isu terbesar yang melanda Sayyidina Ali adalah tentang siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Jadi pembunuh Sayyidina Utsman itu menjadi isu yang cukup menggelinding, cukup panas begitu ya. Jadi tuntutan pengusutan pembunuh Sayyidina Utsman ini menjadi satu tuntutan pokok yang dibawa oleh baik dalam perang Jamal maupun nanti dalam peperangan selanjutnya. Nah, di antara yang menyebabkan latar belakang tahkim itu adalah perang Jamal. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu adalah efek dari tuntutan untuk mengeksekusi atau melakukan hukum qisas, hukum bunuh pada orang-orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman. Nah, di antara sebab kedua adalah banyaknya pencopotan pejabat yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Di antaranya beliau juga mencopot Muawiyah bin Abi Sufyan yang diangkat oleh Sayyidina Utsman menjadi gubernur di Syam. Ini nanti yang kemudian menjadi perang Siffin. Maka peristiwa-peristiwa besar perang-perang di internal kaum muslim ini berkelindian begitu lupa sehingga menyebabkan banyak-banyak perpecahan pertikaian politik. Nah, tahkim sendiri terjadi ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah mulai terdesak. Jadi orang Syam sudah mulai terdesak oleh golongan Kufah yang dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ketika mereka terdesak itu ada usul, diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas mengusulkan agar mereka melakukan sebuah taktik perang, yakni dengan mengangkat
mushaf Al-Quran itu di ujung tombak pasukan Muawiyah. Dan kemudian mereka meneriakkan yel-yel, meneriakkan kata-kata bahwa biarlah Allah yang menjadi hakim antara kita berdua. Jadi antara kedua belah pihak itu. Mereka menginginkan agar ada perundingan supaya diketahui pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Pada saat tahkim, Ali sebenarnya menunjuk Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah putra dari paman Sayyidina Ali sendiri, yakni Abbas. Al-Abbas juga paman Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas itu adalah sama-sama keponakan Rasulullah sama dengan Ali. Kalau Ali dari keturunan Abu Thalib, sedangkan Abdullah ini dari keturunan Al-Abbas, sama-sama paman Rasulullah. Pada waktu itu ketika Ali menunjuk Abdullah bin Abbas, ada segolongan orang. Pertama, segolongan orang ini tidak setuju kalau Ali mengangkat Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena bagi mereka Abdullah bin Abbas itu masih family. Mereka khawatir bahwa utusan itu tidak akan bertindak adil. Nah, ini satu golongan ini satu kesalahannya. Bukan kesalahan, satu pendapat mereka. Maka kemudian di antara mereka kemudian mengusulkan agar utusan Kufah atau golongannya Ali itu diwakili oleh seorang yang alim, seorang yang soleh bernama Abu Musa al-Asy'ari. Nah, sementara utusan Sam atau golongannya Muawiyah itu diwakili oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika terjadi tahkim ini, maka kemudian dua orang ini berunding. Ini nanti akan memunculkan beberapa peristiwa ikutan gitu ya. Ingat ya, kita harus menandai bahwa Ali pertama itu menunjuk Abdullah bin Abbas. Tapi para pasukannya itu semua bersepakat bahwa utusan Ali sebaiknya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Hasil tahkimnya, kubu Muawiyah malah menang. Dan kubu Ali malah kalah. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang cerdik gitu. Permainan taktiknya, politiknya begitu luar biasa. Sedangkan Abu Musa al-Asy'ari itu adalah orang yang faqih, orang yang paham agama, orang yang alim, orang yang solih, orang yang ketika mereka bersepakat misalnya bahwa untuk menekan, meredam permusuhan antar umat Islam, maka dua orang yang bertikai itu harus dicopot dari jabatannya. Baik Ali dicopot dari khalifahnya maupun Muawiyah bin Abi Sufyan dicopot dari kedudukannya sebagai gubernur. Tapi ketika mengumumkan di depan umum, di depan kedua pasukan, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas itu mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk mengumumkan lebih dulu. Abu Musa al-Asy'ari dengan tanpa beban kemudian mengatakan bahwa dia sepakat untuk Ali dicopot dari jabatannya sebagai khalifah. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian naik memimbar, dia mengatakan karena Ali sudah dicopot, maka tinggal satu pilihannya, yakni mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Dan dari situlah kemudian kalahnya kubu Ali. Itu ya. Lah, golongan yang tadi meminta Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding yang menolak Abdullah bin Abbas, itu kemudian menolak kekalahan ini dan kemudian menyalahkan Ali. Ini kesalahan kedua. Ini catatan kita kedua. Dia juga yang meminta Abu Musa al-Asy'ari sebagai kubu Ali menggantikan Abdullah bin Abbas, tapi ketika kalah mereka juga mengatakan menyalahkan. Ketika Ali kemudian mengatakan kepada mereka, kalian ini pertama yang meminta adanya tahkim. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya tidak sepakat adanya tahkim. Dia menghendaki sebenarnya terus berperang sampai kubu Muawiyah kalah gitu. Tapi ketika kubu Muawiyah, kubu Sam itu mengangkat mushaf, golongan ini yang pertama kali ngomong ke Ali bahwa mereka sudah menyerah kalau kita nggak mengikuti kemauan mereka tahkim, seakan-akan kita zalim. Padahal Ali paham bahwa itu ada strategi politik.
Yang selanjutnya ketika Ali menunjuk Abdullah bin Abbas, mereka juga tidak setuju. Mereka meminta Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Abu Musa al-Asy'ari dari kubu Ali menjadi jurunding dan kalah, mereka juga kemudian menyalahkan Ali. Jadi ada semacam seperti itu. Lah, dari seperti itu, golongan ini kemudian memecahkan diri, memisahkan diri dari golongan Ali. Maka mereka malah memberontak kepada golongannya Ali. Jadi mereka malah memberontak kepada Sayyidina Ali. Dari sinilah kemudian munculnya Syiah dan Khawarij. Syiah itu adalah Syiatu Ali, rombongan golongan orang yang membela Ali, taat kepada Ali. Dan orang Khawarij itu adalah dari kata kharaja, mereka yang keluar dari golongannya Ali. Ingat, tidak semua yang membela Ali ini kemudian menjadi Syiah. Syiah seperti yang kita kenal sekarang. Karena pada dasarnya nanti ada Syiah itu yang menjadi ghulat, yang mereka fanatik dan kemudian ajaran-ajarannya malah menyeleweng gitu. Misalnya ada yang menganggap sebenarnya Ali itu nabi atau wahyu itu salah diberikan kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada Sayyidina Ali. Atau misalnya malah ada yang menuhankan Ali. Jadi Syiah begini itu sebenarnya Syiah yang minoritas ya, Syiah yang ghulat, yang fanatik, yang minoritas. Lah, Syiah ini, Syiatu Ali itu orang yang tetap setia pada Ali pada awalnya, sampai kemudian menjadi ajaran tersendiri Syiah seperti yang kita kenal sekarang. Sementara Khawarij ini orang yang keluar dari barisannya Ali. Lah, kubu-kubu ini kita kenal hari ini sebagai orang-orang yang menentang pemerintahan dengan cara-cara yang kasar. Nah, ini Khawarij. Ini yang perlu kita pahami dari tahkim. Jadi hasilnya Ali itu kalah, walaupun dalam perang mereka menang. Lah, tahkim dan pecahnya Islam. Pecahnya Islam ini dalam bentuk firqah-firqah. Ada acara aliran teologis dan politis. Gitu. Pertama Syiah. Syiah itu pengikut Ali. Syiah yang ada Syiah itu yang moderat, tapi juga ada yang Rafidhah ya. Rafidhah itu yang keras, yang fanatik, yang kemudian keluar dari jalur semestinya. Lah, Syiatu Ali atau pada mulanya pendukung Ali itu bukan Syiah seperti yang kita kenal hari ini. Tapi kemudian karena saking fanatiknya pada Ali hingga kemudian melahirkan firqah-firqah yang kita kenal hari ini seperti Syiah yang kita kenal hari ini di dewasa ini. Ada juga orang yang Khawarij yang membelot dari kubu Ali. Khasnya golongan Khawarij itu adalah mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak sepandangan. Jadi kalau hari ini misalnya ada orang yang kalau tidak satu pilihan kemudian dianggap kafir, tidak satu pilihan politik kemudian dianggap murtad, apalah, syirik dan lain sebagainya. Itu mereka adalah tanda-tanda dari orang Khawarij. Sama orang Khawarij ini yang keluar dari barisannya Ali, itu menganggap Syiah maupun Syiatu Ali maupun golongannya Muawiyah itu orang-orang yang keluar dari Islam. Mereka kafir karena sudah melakukan hukum yang tidak ada dalam Islam. Mereka mengatakan la hukma illa lillah. Harusnya hukum itu hukum Allah. Tidak ada arbitrase, tidak ada perundingan antar manusia. Hukum itu harus diselesaikan dengan hukum Allah. Lah kalau ada hari ini orang-orang yang mengatakan seperti itu, ya ini mereka adalah neo-neo Khawarij, orang-orang Khawarij baru. Ada juga golongan-golongan Murji'ah. Golongan-golongan Murji'ah ini orang yang tidak mau peduli. Tidak mau peduli. Mereka abai sama sekali pada keadaan umat. Mereka hanya mengatakan, saya tidak mau lah ikut perpecahan begitu. Lebih baik saya diam saja. Lah, apakah diam ini benar? Diam itu pada satu sisi memang ada sisi kebenaran. Tapi pada saat umat muslim harus bersikap, maka diam itu adalah pengkhianatan. Nah, golongan-golongan ini melakukan irja. Jadi, sudahlah, dikembalikan kepada Allah, besok nanti hari yaumul akhir. Tidak bisa. Jadi ada beberapa kebenaran yang harus dibela, gitu ya. Nah, ini yang penting sikap kita. Ali ketika menjadi khalifah diangkat menjadi khalifah dan kemudian menyepakati itu dan kemudian memegang kekhalifahan selama beberapa tahun. Itu adalah ijtihad politik. Ketika Muawiyah kemudian melakukan perang kepada Ali, beberapa
beberapa ulama sudah memutuskan bahwa itu adalah bentuk bughod, bentuk pemberontakan. Tapi ingat bahwa kita tetap harus meyakini sucinya Sayyidah Aisyah. Ahlussunnah wal Jamaah mengakui kesucian Sayyidah Aisyah, keutamaan Muawiyah dan keutamaan Sayyidina Ali. Kita harus melihat sejarah ini secara objektif, bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan Sayyidina Ali. Maka menentang pemerintahan yang sah itu adalah pemberontakan. Tapi kita tidak boleh kemudian mencaci maki Sayyidina Muawiyah. Apapun itu dalam Sahih Bukhari disebutkan beberapa fadhailul Muawiyah, beberapa kefadilah keutamaan-keutamaan Sayyidina Muawiyah. Maka dalam sejarah itu kita harus secara jujur mengatakan bahwa Muawiyah menentang pemerintahan yang sah. Sayyidina Ali adalah pemerintahan yang sah. Tapi kita tidak boleh mencemarkan nama Muawiyah maupun mencemarkan nama Sayyidina Ali. Nah, belajar sejarah ini penting. Belajar sejarah-sejarah penting. Tapi juga larangan mencaci sahabat. Sabbu sahabat itu dosa. Mencela sahabat itu adalah dosa. Karena mereka adalah lahu suhbah. Mereka itu menemani Rasulullah. Mereka itu punya keutamaan karena mereka membersamai Rasulullah. Nah, kita sebagai umat muslim juga dilarang untuk mencaci sahabat, baik itu Muawiyah maupun Ali. Tapi dengan tegas kita akan mengatakan bahwa pemerintahan yang sah adalah Sayyidina Ali, sementara Sayyidina Muawiyah melakukan perbuatan menentang pemerintahan yang sah. Nah, itu ya. Jadi dari sejarah ini kita belajar tentang masa lalu dan belajar kita akan menapaki masa depan. Ini saja tentang tema kita hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat dan kita semua segera dipertemukan dalam waktu yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.